Halo teman-teman, kamu sudah pernah dengar kan tentang penyakit diabetes mellitus? Atau yang lebih umum dikenal sebagai penyakit gula? Selain pola makan yang teratur dan latihan fisik, apakah kamu tahu kalau diabetes dapat dikontrol dengan obat antidiabetik? Di video ini, kami akan membahas mengenai salah satu obat antidiabetik yang digunakan oleh pasien diabetes mellitus, yaitu metformin. Yuk simak videonya untuk mengetahui lebih lanjut seputar metformin dan diabetes mellitus. Berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari Ivana Septianabila dengan NIM 2210711066, Agnes Juliana Emar dengan NIM 2210711076, Melia Puput Firdasari dengan NIM 2210711077, Bunga Arashi dengan NIM 2210711085, Naila Shana Maharani dengan NIM 2210711132 dan Agni Anissa Solihin dengan NIM 2210711140. Yang pertama akan kita bahas yaitu sistem endokrin. Definisi dari sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang bersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin memiliki beberapa kelenjar, diantaranya yang pertama, kelenjar hipotalamus, yang kedua kelenjar pankreas, yang ketiga gonad, yang keempat adrenal, yang kelima hipofise, yang keenam tiroid, yang ketujuh paratiroid. Nah, dari ketujuh kelenjar sistem endokrin tersebut, terdapat salah satu kelenjar yang bernama kelenjar pankreas dan berfungsi sebagai penghasil insulin yang dapat mengatur kadar gula dalam darah. Kelenjar pankreas ini terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan usus 12 jari. Kelenjar pankreas memiliki dua fungsi. Yang pertama, mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelumasan dari hati. Yang kedua, pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan hormon insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama pada otot. Insulin juga merangsang hati untuk merubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya di dalam sel-selnya. Dalam fungsinya, kelenjar pankreas dapat menghasilkan insulin yang membantu pengaturan kadar gula dalam darah. Jika hormon insulin dalam tubuh tidak dapat digunakan secara efektif, maka konsentrasi kadar gula di dalam darah meningkat atau disebut dengan hiperglikemia. Hal ini menjadi penyebab dari penyakit diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2. Apa sih diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2 atau yang biasa disebut kencing manis merupakan masalah kesehatan yang penting dan banyak terjadi di Indonesia. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi yang menyerang seluruh organ tubuh. Faktor risiko apa aja sih yang dapat mempengaruhi diabetes mellitus tipe 2? Nah, ada dua faktor nih teman-teman yang dapat mempengaruhi diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu faktor yang dapat dimodifikasi atau faktor yang dapat diubah. Antara lain seperti obesitas dengan IMT lebih dari 23 kg per meter persegi, kemudian hipertensi dengan tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm air raksa, kemudian aktivitas fisik yang kurang, dan dislipidemia dengan kadar HDL kurang dari 35 mg per desiliter atau trigliserida lebih dari 250 mg per desiliter dan juga mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, tinggi glukosa dan juga rendah serat. Nah, faktor yang kedua adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat dirubah. Apa aja sih yang tidak dapat dimodifikasi itu? Nah, yang pertama ada usia, jenis kelamin, riwayat keluarga menderita diabetes mellitus, ras dan etnis, pernah melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi lebih dari 4 kg atau memiliki riwayat menderita diabetes mellitus gestasional atau riwayat lahir dengan berat badan rendah kurang dari 2.500 gram. Diabetes mellitus tipe 2 tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat ditangani dan dikontrol agar tidak menyebabkan komplikasi.
yaitu dengan pengaturan pola makan, olahraga, pemeriksaan gula darah secara rutin, serta pemberian obat antidiabetik. Salah satu obat antidiabetik yang menjadi pilihan pengobatan adalah metformin. Selanjutnya, ada metformin. Apa sih metformin itu? Metformin adalah obat antihiperglikemik golongan biguanid yang banyak digunakan untuk terapi kontrol diabetes mellitus tipe 2. Metformin bekerja dengan menurunkan konsentrasi kadar glukosa darah tanpa menyebabkan hipoglikemia. Nah, ada merek dagangnya yaitu Actosmed, Adecco, Amaryl, Benovomin, dan yang lainnya. Lalu, apa sih indikasi penggunaan metformin? Yaitu penderita diabetes mellitus tipe 2. Lalu, bagaimana sih mekanisme kerjanya? Metformin ini adalah antihiperglikemia oral golongan biguanid. Mekanisme aksi utamanya yaitu menurunkan kadar glukosa guna menimbulkan penurunan gluconeogenesis hati. Fosforilasi protein CREB menghasilkan penurunan ekspresi gen untuk gluconeogenesi dan menurunkan asam lemak bebas, hasil gluconeogenesis substrat. Nah, di lain hal, metformin meningkatkan insulin mediated glukose uptake di jaringan perifer. Nah, metformin ini diabsorpsi di saluran cerna. Absorpsi metformin tidak optimal bila dikonsumsi saat makan. Metformin diekspresikan dalam urin dan ASI tanpa diubah dan tanpa adanya produk metabolit. Nah, dosis awalnya ini 500 mg sekali atau 2 kali sehari, atau 850 mg sekali sehari direkomendasikan untuk formulasi oral pelepasan segera. Dosis harian sering dititrasi setiap minggu dengan penambahan 500 mg atau 850 mg untuk mengurangi efek samping GI. Dosis pemeliharaan tipikal adalah 850 mg atau 1000 mg 2 kali sehari. Di sisi lain, dosis awal 500 mg sekali atau 1000 mg sekali sehari direkomendasikan untuk formulasi oral lepas lambat. Dosis harian ini dapat dititrasi setiap minggu dengan penambahan 500 mg hingga 6 minggu. Setelah itu, dosis maksimum 2000 mg sekali atau 2 kali sehari direkomendasikan untuk formulasi extended release. Lalu, apa sih kontraindikasinya? Kontraindikasinya itu asidosis metabolik akut atau kronis, termasuk ketoasidosis diabetik dengan atau tanpa koma, prakoma diabetes, kondisi akut yang dapat mengubah fungsi ginjal. Nah, misalnya ini seperti dehidrasi, infeksi berat, dan syok. Lalu, kondisi akut atau kronis yang dapat menyebabkan hipoksia jaringan, misalnya gagal jantung akut yang tidak stabil, gagal nafas, infark miokard, emboli paru, kehilangan darah akut yang signifikan, sepsis, gangren, dan pankreatitis. Selanjutnya ada keracunan alkohol akut atau alkoholisme. Lalu yang terakhir yaitu gangguan hati atau ginjal berat, IGFR kurang dari 30 ml per menit, pemberian intravaskular bersamaan dengan agen kontras iodium. Metformin dapat berinteraksi dengan obat lainnya, seperti interaksi dengan acarbose melalui mekanisme farmakokinetik. Efek yang terjadi pada interaksi tersebut adalah acarbose dapat menurunkan kadar AUC atau area under curve metformin. Acarbose dapat menurunkan kadar metformin dalam darah secara signifikan sebesar 35%. Hal ini tampak dari mekanisme farmakokinetik yang disebabkan oleh keterlambatan penyerapan metformin di dalam usus. Interaksi yang kedua antara metformin dengan lisinopril. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailah pada tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat interaksi antara obat metformin dengan lisinopril yang menimbulkan risiko hipoglikemia. Lisinopril dapat meningkatkan kadar metformin dalam darah
sehingga dapat dilakukan tindakan pengaturan dosis dengan memperkecil dosis dari lisinopril tersebut. Interaksi yang ketiga yaitu antara metformin dengan furosemid. Interaksi yang terjadi ialah interaksi farmakokinetik. Ketika digunakan secara bersamaan, furosemid akan meningkatkan kadar metformin dalam darah sehingga menyebabkan hipoglikemia, sedangkan metformin dapat menurunkan kadar furosemid. Sebelumnya, sudah dibahas mengenai efek samping dari metformin. Lalu, apakah ada faktor risiko terkait reaksi efek samping pada penggunaan metformin? Jawabannya, ada. Faktor risiko yang terjadi terutama gangguan gastrointestinal antara lain faktor usia dan faktor cara minum obat serta dosis obat. Yang pertama, usia. Faktor usia dalam hal ini adalah usia lanjut yang dikaitkan dengan penurunan pada fungsi ginjal karena karakteristik farmakokinetika dari metformin. Di antaranya yaitu sebesar 90% diekskresi dalam bentuk tidak berubah melalui urin. Kedua, cara minum obat dan dosis obat. Faktor cara minum obat disertai makanan dan dimulai dengan dosis rendah dan titrasi lambat tidak melebihi dosis maksimum harian, yaitu 2.550 gram per hari dapat meminimalkan frekuensi efek samping metformin. Kejadian efek samping metformin sering terjadi pada awal penggunaan yang dapat menyebabkan penghentian penggunaan obat oleh penderita sehingga pengendalian glukosa darah sebagai tujuan pengobatan mengalami kegagalan. Materi selanjutnya adalah pembuktian efektivitas metformin berdasarkan jurnal. Seperti yang kita tahu, metformin adalah obat antihiperglikemik golongan biguanid yang banyak digunakan untuk terapi kontrol diabetes mellitus tipe 2. Dalam penelitian mengenai perbandingan monoterapi dan kombinasi terapi sulfonylurea metformin terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2 pada jurnal Majority volume 6 nomor 1 pada tahun 2017 oleh Gumantara, dijelaskan mengenai metformin yang bekerja dengan menurunkan konsentrasi kadar glukosa darah tanpa menyebabkan hipoglikemia. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan mengenai mekanisme kerja metformin dan efek sampingnya. Selanjutnya datang dari Jurnal Farmasi Klinik Indonesia volume 4 nomor 3 tahun 2015 mengenai penelitian korelasi antara faktor usia, cara minum, dan dosis obat metformin terhadap risiko efek samping pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang ditulis oleh Magdari Tariwu, Ana Subarnas, dan Kerry Lestari. Mereka mengemukakan tentang faktor risiko terkait reaksi efek samping pada penggunaan metformin. Dilaporkan bahwa faktor risiko terkait reaksi efek samping pada penggunaan metformin yang terjadi terutama gangguan gastrointestinal, antara lain dipengaruhi oleh faktor usia, cara minum obat, dan juga dosis dari obat metformin. Selanjutnya ada studi dari Spaulonci dan kawan-kawan pada tahun 2013 mengenai efektivitas dan efek samping metformin dalam menurunkan kadar glukosa darah. Di dalam studi tersebut menunjukkan bahwa metformin dapat efektif dalam mengurangi kadar glukosa darah pada pasien dengan diabetes tipe 2 serta mengurangi risiko komplikasi yang terkait dengan kadar glukosa darah yang tinggi. Namun, seperti semua obat, metformin dapat memiliki efek samping seperti mual, diare, dan juga rasa tidak nyaman pada perut. Karena hal itu, penting bagi pasien untuk bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan mereka untuk menentukan rencana perawatan yang paling tepat untuk kebutuhan masing-masing dan untuk memantau potensi efek samping atau komplikasi. Penting juga untuk dicatat bahwa metformin biasanya tidak digunakan dalam pengobatan diabetes tipe 1 karena diabetes tipe ini ditandai dengan kurangnya produksi insulin sehingga tidak efektif diobati dengan metformin. Selain efek penurunan glukosa, ternyata ada loh efek menguntungkan lain dari metformin. Misalnya, metformin dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, dan juga meningkatkan profil lipid atau lemak.
dengan mengurangi kadar trigliserida dan juga mengurangi kadar salah satu jenis kolesterol yaitu LDL atau low density lipoprotein. Nah, pernyataan tersebut disampaikan oleh Setiani dan juga kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, selanjutnya datang dari Yapsi Journal of Pharmacology volume 2 nomor 1 pada tahun 2021 oleh Prima Harian Putra dan juga Dharma Permana yang meneliti tentang penggunaan dan pemilihan obat antidiabetes pada pasien diabetes rawat jalan di Puskesmas Karangrejo Tarakan. Setelah melakukan analisa penggunaan antidiabetes 34 pemberian secara monoterapi, didapatkan hasil sebanyak 4 item atau 7,69% merupakan glimepiride dan juga didapatkan hasil bahwa 3 item atau 5,77% merupakan glikazida dan juga sebanyak 27 item atau 51,92% merupakan metformin. Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia pada tahun 2015, metformin merupakan obat dengan efek samping minimal atau keuntungan lebih banyak. Hal ini dikarenakan metformin dapat menurunkan kadar glukosa darah tanpa menyebabkan peningkatan berat badan dan lebih kecil kemungkinan untuk terjadinya hipoglikemia. Tata laksana non-farmakologis pasien diabetes mellitus tipe 2. 1. Edukasi. Edukasi dilakukan dengan tujuan untuk promosi kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes mellitus secara holistik. Contohnya saja seperti cara merawat luka pada kaki yang terdapat ulkus dan selalu menggunakan alas kaki. 2. Nutrisi medis. Anjuran makan untuk masyarakat umum. Anjuran makan bagi penderita diabetes mellitus adalah makanan yang seimbang yang menyesuaikan dengan zat gizi dan kebutuhan kalori dari masing-masing individu. 3. Latihan fisik. Program latihan fisik secara teratur selama sekitar 30-45 menit sehari, dilakukan 3-5 hari dalam seminggu, dan total per minggunya yaitu 150 menit. Usahakan jeda tidak lebih dari 2 hari berturut-turut antara 2 latihan. Latihan fisik yang dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus adalah latihan fisik dengan intensitas sedang dan bersifat aerobik seperti jogging, jalan cepat, bersepeda santai, dan berenang. Terapi farmakologis pada diabetes mellitus tipe 2 diberikan beriringan dengan pengaturan pola makan, latihan fisik, dan gaya hidup sehat. Kesimpulan, diabetes mellitus tipe 2 atau yang biasa disebut kencing manis adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat ditangani dan dikontrol agar tidak menyebabkan komplikasi, yaitu dengan pengaturan pola makan, olahraga, pemeriksaan gula darah rutin, serta pemberian obat antidiabetik. Obat antidiabetik sendiri adalah obat yang berfungsi mengurangi atau mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Salah satu obat antidiabetik yang menjadi pilihan pengobatan adalah metformin. Metformin merupakan antihiperglikemia oral golongan biguanid. Metformin bekerja dengan menurunkan konsentrasi kadar glukosa darah tanpa menyebabkan hipoglikemia. Mekanisme aksi utamanya adalah menurunkan kadar glukosa guna menimbulkan penurunan gluconeogenesis hati. Nah, ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami gunakan. Nah, itu tadi pengenalan secara umum mengenai metformin sebagai obat antidiabetik dalam terapi farmakologi. Kira-kira teman-teman sudah paham belum ya mengenai metformin itu sendiri? Harapan dari kelompok kami, apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman terkait metformin. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Tetap semangat, salam sehat, salam bela negara.